Mengatur stok seringkali memusingkan. Kurang fokus pada barang jualan, sering lupa pula harga modal dari supplier. Kali ini kita akan mengangkat tema mengatur stok dengan sistem kartu. Sistemnya sederhana tapi sangat efektif. Tonton terus video ini sampai habis. Pertama-tama, siapkan kartunya dulu ya. Kartunya itu sebaiknya dari kertas yang agak tebal, supaya gampang dalam pengaturan. Nanti kertas itu kita ukur dan kita gunting. Setelah kertas kita potong-potong dan kita jadikan persegi panjang, kemudian kita tulis di atasnya. Oke. Di muka kita tulis nama produk ya. Jadi misalnya nama produk kita adalah masker aloe vera. Masker aloe vera. Masker aloe vera itu masuk kategori apa? Kategori kosmetik. Jadi kita tulis kategorinya. Kategori apa? Kategorinya kebetulan dia kosmetik ya. Ini sekedar contoh. Jadi ini nanti tergantung dari produk apa yang kita jual. Kemudian di bawah kategori kita tulis sistem. Sistem itu dropshipper, reseller, atau kedua-duanya ya. Jadi kalau kita tidak nyetok barang, itu namanya kita sebagai dropshipper. Tapi kalau kita reseller, artinya kita nyetok barang, kita beli barang dari supplier. Bisa juga kedua-duanya ya, sekaligus kita dropshipper, sekaligus sebagai reseller. Jadi misalnya kita berfungsi sebagai dua. Selain nyetok sendiri, kita juga mendata stok daripada supplier. Dropshipper, kita berfungsi sebagai dropshipper, sekaligus sebagai reseller. Kemudian yang berikutnya yaitu berat barang. Ini tidak apa-apa dikosongkan dulu karena mau ditimbang dulu barangnya ya. Kalau ini tidak diisi juga tidak apa-apa. Tapi kedepannya ini sangat penting. Berat ini bisa menjadi kalau kita mau mengirimkan barang, kita bisa mengestimasi berapa ongkos kirimnya. Karena kalau kita mau mengirim barang itu berdasarkan dari beratnya ya. Selain itu, berat ini juga, data berat ini sangat berperan kalau kita mau menginput jualan kita di Shopee, Bukalapak, atau marketplace yang lain. Itu mereka kategorinya berat untuk memperkirakan daripada estimasi biaya kirimnya. Setelah halaman muka selesai ditulis, kita beralih ke baliknya. Kita tulis di baliknya itu data-data supplier. Misalnya kita kalau ngambil barang itu di 3 supplier ya. Nanti kita bisa reset dan kalau misalnya ada supplier lain kita tambahkan, tinggal tambahkan di bawahnya. Kita tulis misalnya kita ambil supplier A. Supplier A. Supplier A ini ada di mana? Misalnya supplier A ini berada satu kota dengan kita atau dia supplier lokal. Jadi kita tulis lokal. Kita ambil barangnya karena satu kota ya biasanya diantarkan ke kita gratis ongkir ya. Jadi supplier A. Misalnya di supplier A ini kita ambil masker aloe vera itu 60.000 plus ongkir karena dia gratis ongkir, jadi kita kosongkan saja. Kemudian tempat kita mengambil barang berikutnya adalah supplier B. Misalnya namanya supplier B. Kebetulan dia misalnya kita order, kalau order ini supplier B ini ada di Shopee ya. Jadi dia ada di Shopee. Misalnya harganya 40.000. Karena ada ongkir, misalnya ongkirnya 10.000 ya. Terus ada misalnya supplier ketiga adalah supplier C. Ini supplier lokal juga misalnya. Dia harganya 45.000 ya. Misalnya ya.
Kalau ada lagi supplier tempat kita ngambil barang atau nyetok barang atau untuk dicatatkan saja dan kita berfungsi sebagai dropshipper di situ, artinya ini hanya sebagai data barang. Kalau kita ngambil barang di situ, dia kasih kita berapa, nah kita tulis, kita tinggal tambahkan di bawahnya ya. Iya. Setiap produk kita tuliskan data-data begininya. Jadi kalau misalnya kalau dalam penjualan kita batasi penjualan ya. Kalau kita masih pemula sebaiknya produk kita batasi sekitar 50 sampai 100. Setelah kartunya selesai ditulis, kita masukkan di tempat khusus ya. Kita sediakan memang tempat karena kenapa? Karena supaya kartunya tidak tercecer dan gampang dalam mengambil dan mengelolanya. Kartu-kartu ini bagusnya selalu kita update ya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan ya kita update. Manfaatnya sangat banyak sekali. Dengan membatasi jumlah kartu atau jumlah produk, maka kita akan fokus. Jika ada produk yang kurang laku, dapat kita buang kartunya, diganti dengan kartu yang baru. Jadi kalau misalnya ada produk kurang laku, bisa kita ganti produk tersebut dengan produk yang baru. Harga modal dari beberapa supplier juga dapat terus terpantau. Jadi dapat terus terpantau. Dan kita dapat melihat perbandingan harga antar supplier ya. Jadi kita dapat memilih supplier yang harganya paling murah atau ada pertimbangan lainnya. Manfaat yang lain yaitu memudahkan pengelompokan. Jadi misalnya stok yang habis kita kelompok-kelompokkan, baik yang stok yang habis di kita maupun stok yang habis di supplier. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk manajemen stok jadi lebih cepat ya, sehingga kita bisa mengurus yang lain. Cepat dalam pemesanan karena data-data supplier sudah ada semua. Nanti kalau kita mau memesan secara lokal maupun kalau kita memesan di marketplace seperti Shopee atau Bukalapak. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar dapat mengikuti video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.